Perkenalkan dulu, namaku Haris. Saat ini kuliah di sebuah kota yang jauh dari orang tua. Aku mempunyai seorang tante yang baiknya minta ampun sama aku. Bahkan dia ini sering sekali mengunjungi aku yang kuliah di luar kota. Suatu hari, sebut saja namanya Tante Murni, datang mengunjungi aku tanpa memberikan kabar terlebih dulu. Kedatangan Tante Murni sedikit mengejutkanku karena tidak ada kabar sebelumnya. Setelah mencelikum tangannya, aku langsung bertanya, kenapa gak nelpon dulu? Kalau tante mau datang, tanyaku. Memangnya gak senang ya? Kalau sekali-kali tante bikin kejutan sama ponakan tante, sahutnya. Bukan begitu, aku hanya kaget aja, tahu-tahu tante muncul secara mendadak. Naik apa tadi kesininya? Tanyaku. Pakai kereta api, dari stasiun ke sini pakai taksi, jawabnya. Tapi tante sehat-sehat aja kan? Tanyaku. Sehatlah, itu tante bawain balado tere dan sambal goreng kentang udang kesukaanmu, ujarnya. Hei, ya terima kasih tante. Tapi sebentar dulu, Tante Murni kesini sama siapa? Tanyaku. Sendirian aja, jawabnya. Kok gak sama Om Pram? Tanyaku. Om Pram lagi asik sama janda muda. Mana mau dia diajak ke sini? Sahutnya. Oh iya, tante pengen nginap di kota ini, biar sekalian bisa jalan-jalan. Tapi tante gak mungkin bisa teder di sini kan? Lanjut Tante Murni. Iya tante, peraturan ibu kos, gak boleh ada orang luar ikut nginep di sini. Meski orang tua sekalipun, tidak boleh, jelasku. Ya udahlah, cariin hotel aja yang tidak jauh dari rumah kos ini, ucap tante. Memangnya tante berani TDR sendirian di hotel? Tanyaku. Takutlah, kan ada kamu yang bisa nemenin tante selama tante di kota ini, ucapnya. Iya Der, nanti aku temenin, tapi oleh-olehnya dibawa ke hotel aja ya, biar kita makan di sana aja, ucapku. Bolan, tiap kamar di rumah kos ini dihuni sama 2 orang ya, tanya tante. Iya tante, teman sekamarku baru berangkat kuliah, dia dapat kuliah sore sampai malam. Aku sih kuliah pagi tadi, ucapku. Di rumah kos ini, ada cowoknya juga, tanyanya. Gak ada tante, semuanya cowok. Ibu kos gak mau terima cowok, takut ada yang hakimin, gak jelas katanya, sahutku. Hihi, gitu ya, ayolah sekarang kita cari hotel dulu, ucap tante. Iya, ucapku seraya aku mengangguk sambil mengganti pakaian di depan Tante Murni. Rencananya mau berapa hari di sini tante? Tanyaku. Maunya sih semingguan, ingin jalan-jalan, makanya cari hotel yang murah aja, biar bisa jalan-jalan sama kamu. Oh iya, hari Senin kan tanggal merah, kamu libur kan? Tanya tante. Iya tante, jadi sekarang ini long weekend, Sabtu Minggu dan Senin libur, ucapku. Syukurlah, tante ingin diantar jalan-jalan sama kamu, mumpung lagi di kota ini, ucapnya. Iya tante, dari Selasa sampai Jumat, kuliahku pagi terus, jadi tante bisa beristirahat dulu, siangnya aku pulang kuliah langsung ke hotel, ucapku. Beberapa saat kemudian, sebuah taksi membawa kami ke sebuah hotel yang sudah kusebutkan kepada supir taksi. Hotel Melati 3, tapi fasilitasnya bagus. Ada AC dan air panasnya, karena Tante Murni terbiasa mandi pakai air panas. Kamarnya juga bersih dan serba baru, karena hotelnya juga baru dibuka beberapa bulan yang lalu. Menurutku sih hotel ini bisa disebut Hotel Melati 3, tapi rasa hotel berbintang. Dan yang lebih paling penting lagi, hotel ini tidak terlalu jauh dari Malioboro. Jadi kalau Tante Murni mau belanja ke Malioboro, bisa jalan kaki dari hotel juga. Setelah berada di dalam kamar hotel, aku langsung membuka oleh-oleh dari Tante Murni. Ternyata ada nasi timbelnya juga, atau nasi yang digulung dengan daun pisang. Ayo makan dulu tante, ajakku. Makanlah, tante masih kenyang. Tadi makan nasi goreng di dalam kereta api, sahut Tante Murni. Nanti kita jalan-jalan ke Malioboro ya, ucapnya lagi. Iya tante, tenang saja, ucapku sambil mulai makan oleh-oleh dari Tante Murni itu. Tante Murni mengeluarkan handuk, sabun, sampo, odol dan sikat gigi dari dalam tas pakaiannya. Tante mau mandi dulu katanya. Kalau sudah ada rencana mau TDR di hotel, ngapain bawa handuk dan sabun segala? Kan hotel selalu menyediakan peralatan mandi tante, kataku.
Tante mah suka risih pakai handuk hometail. Takut pernah dipakai oleh orang yang punya penyakit, sahutnya. Kan selalu dicuci bersih sebelum diberikan pada tamu yang baru check-in seperti kita ini tante. Ucapku. Tetap aja risih. Siapa tahu ada bakteri yang tidak mati di mesin cuci. Sahut Tante Murni yang lalu masuk ke dalam kamar mandi. Aku pun melanjutkan makan sampai kenyang. Kemudian cuci tangan di wastafel. Haris. Terdengar suara Tante Murni memanggilku dari kamar mandi. Ya tante. Aku segera menghampiri pintu kamar mandi itu. Tolong ambilin celam nuah cordurui biru tua, biji kaos hitam, dan titik-titik. Dari tas pakaian tante ya, ucap Tante Murni. Iya tante, sahutku sambil bergegas membuka tas pakaian Tante Murni. Untuk mengeluarkan semua yang dimintanya itu. Kemudian aku melangkah ke pintu kamar mandi, sambil menjinjing pakaian Tante Murni itu. Ini tante, seruku di depan pintu kamar mandi. Buka aja pintunya, jak dikunci kok, sahut Tante Murni. Kubuka pintu kamar mandi itu, lalu masuk ke dalamnya. Dan terlihatlah pemandangan indah yang masih penuh dengan busa sabun. Biasanya kalau melihat yang seperti itu darinya, aku suka memalingkan muka, karena merasa gimana gitu. Tapi kali ini, aku malah terpaku sambil mengamati keindahan yang ada itu. Kemudian Tante Murni membilas busa sabunnya dengan pancaran air shower yang mengeluarkan uap, karena airnya pahnuas. Kenapa batinku jadi berdesir-desir aneh begini ya, gumamku. Ketika Tante Murni menyadari kehadiranku yang masih memegang pakaian bersihnya ini, aku pun memalingkan muka sambil mengansurkan pakaian itu. Kemudian Tante Murni mengambil pakaiannya dari tanganku. Aku pun keluar dari kamar mandi itu tanpa kata-kata lagi. Tapi batinku berkecamuk, berkemelut yang sulit aku redakan. Aku berusaha menenangkan diri dengan keluar dari kamar mandi dan duduk di kursi depan kamar sambil memandang pohon yang tampak sudah berbuah tapi masih kecil-kecil itu. Namun batinku tetap dikuasai oleh sesuatu yang sangat indah yang aku lihat di kamar mandi itu, yang membuatku jadi mendadak rasa. Berdiri lagi, jalan-jalan ke depan hometown, balik lagi ke kamar dan merebahkan diri di atas satu-satunya tempat tidur di dalam kamar ini. Sementara Tante Murni sedang menyisir rambutnya di depan cermin meja rias. Kamu ngantuk, Chris? Tanya Tante Murni tanpa beranjak dari depan meja rias sederhana itu. Iya tante, sepertinya dibius sama nasi tadi, sahutku. Makanya kalau makan, jangan sampai terlalu kenyang. Ya udah, ke Malioboro-nya nanti malam aja ya, ucap Tante Murni. Iya tante, sahutku sambil pura-pura terpejam. Padahal aku sedang memperhatikan Tante Murni secara diam-diam. Bahwa Tante Murni kelihatan sedang mengeluarkan kimono berwarna oranye dari dalam tas pakaiannya. Dikenakannya kimono oranye itu, kemudian Tante Murni naik ke atas bed sambil memeluk bantal guling membelakangiku. Riz, dulu waktu masih kecil, kamu kan senang banget tidurnya sama tante, kata Tante Murni. Memang benar kata Tante Murni. Waktu masih kecil, aku senang sekali berlaku seperti apa kata Tante Murni itu. Tapi sejak lulus SMP, aku tak pernah diajak TDR bareng Tante Murni lagi. Dan kini, aku sudah di US, sudah menyelesaikan kuliah, bahkan sedang menyiapkan skripsi. Maka jelaslah, aku merasa resah kalau harus seperti itu lagi dengan Tante Murni di usiaku yang sekarang. Tapi aku tetap mengikuti apa yang Tante Murni minta dari belakang. Tante, Om Pram itu sekarang dengan perempuan mana lagi? Tanyaku. Sama JNDA muda, yang sekantor dengannya, sahutnya. Om Pram gak ada bosannya ya, nyakitin Tante Murni, ucapku. Biarin aja Riz, sahut Tante Murni sambil menggulingkan badannya, jadi berhadapan denganku. Tante malah berniat akan membalas apa yang sudah Om Pram lakukan itu dengan cara Tante sendiri, ucapnya penuh keyakinan. Asal jangan pakai kekerasan aja Tante, usulku. Enggak, Tante hanya mau melakukan seperti apa yang Om kamu perbuat itu aja. Tapi Tante gak mau kalau melakukannya sama orang luar, ucap Tante. Lalu mau melakukannya sama siapa Tante? Tanyaku penasaran. Sama kamu aja, kamu mau nggak? Kita kompak untuk membalas perbuatan Om Pram, tanya Tante Murni. Maksudnya dengan cara gimana Tante? Tanyaku masih belum mengerti maksudnya itu.
Tiba-tiba Tante Murni membisiki telingaku. Masa sudah hampir sarjana gak ngerti maksud Tante? Bisiknya. Han, samar-samar Tante. Maksudnya Tante mau melakukannya denganku. Mau begitu sama aku? Tanyaku malu-malu. Iya, Tante pengen melakukannya sama kamu, ucapnya. Laksana mendengar petir di siang bolong, aku ternganga sambil memperhatikan senyum manis dan tatapan mata Tante Murni yang lain dari biasanya. Ayolah Haris, jangan munafik kayak gitu kamu. Mau nggak sama Tante? Tanya Tante Murni sambil dengan perlahan tangannya bergerak mencoba meraihnya. Haris, sejak kapan ini menjadi demikian? Seru Tante Murni, seperti kaget. Sejak aku di WS aja Tante Murni kan suka titik waktu masih kecil aja. Setelah aku di SMP, Tante Murni gak pernah demikian aku lagi kan, ucapku. Helm, ini mantap tenan Haris, ucap Tante Murni setengah berbisik. Kayak, Tante Murni serius mau sama aku, tanyaku memastikannya. Iya, Tante ingin mengobati sakit hati ini dengan cara Tante sendiri. Kamu mau bantu Tante kan? Tanyanya. Mau Tante, tapi kalau Tante Murni nanti sampai hakimin gimana? Tanyaku. Itu sih dipikirin nanti aja, jangan dipikirin sekarang, ucap Tante Murni sambil mempersiapkan dirinya untuk pelaksanaan rencananya itu. Aku pun juga mengikutinya, mempersiapkan diriku juga. Ini beneran Tante? Tanyaku masih belum percaya 100%. Iya sayang, karena sebenarnya sejak berangkat dari rumah, Tante sudah merencanakan ini semua. Lagian kamu juga jadi ingin saat melihat Tante di kamar mandi tadi, tanyanya. Iya Tante, jujur aja, tadi waktu melihat Tante di tempat itu, aku sudah susah menahannya, ucapku. Berarti kita sama-sama kepinguin kan? Cetus Tante Murni sambil mendekatkan Huiji Hanyan. Aku bukan lagi lelaki yang masih ingusan dalam soal yang satu ini. Masa laluku yang sangat aku rahasiakan itu telah membuatku terampil dalam hal menyenangkan seorang perempuan. Namun aku masih bersikap pasif dulu, karena semuanya ini masih membuatku syok. Betapa tidak syok, Tante Murni adalah adik dari mamaku. Nyaris tak dapat dipercaya bahwa Tante Murni ingin disenangkan olehku sebagai wujud dari pembalasan terhadap Om Prem. Tapi seperti kata Tante Murni barusan, aku tak boleh munafik. Bukankah aku sangat ingin waktu melihat Tante Murni di tempat itu tadi? Dan kini, Tante Murni dengan penuh semangat sudah memulainya untuk membuatku semakin melayang. Maka tanpa keraguan lagi, kubalas apa yang Tante Murni itu lakukan dengan perlahan tapi pasti. Tapi semuanya itu kulakukan sambil memejamkan mataku. Karena kalau bertemu pandang dengan Tante Murni, ada perasaan bersalah di dalam hatiku. Itulah sebabnya aku memejamkan mataku, sambil membayangkan sedang melakukannya dengan ibu dosenku saja. Namun ketika aku masih memejamkan mata, tangan kananku ditarik oleh Tante Murni dan diarahkannya ke suatu tempat. Setelah tersentuh dengan sesuatu yang membangkitkan tanda tanya itu, kubuka mataku. Sementara Tante Murni pun tersenyum manis padaku dan mengisyaratkan suatu tanda. Ku ikuti keinginan Tante Murni, sehingga membuat Tante Murni mulai bahagia. Tante Murni merapatkan TV-nya sambil berkata, "Gak nyangka Haris, kita bakal begini ya," ucapnya. Iya, yang penting Tante Murni jangan sakit hati lagi sama Om Pram mulai sekarang ya, ucapku. Namun tiba-tiba, Tante Murni tampak seperti panik, aku jadi ikutan panik. Maka ku percepat seperti yang Tante Murni inginkan. Dan akhirnya, Tante Murni merentuas-tuas rambutku, sambil menahan nafasnya dengan mata terpejam. Secara bersamaan kami mencapainya. Ketika membuka matanya, Tante Murni tersenyum sambil mencubit TV-ku dengan penuh kasih sayang. Tante Murni kemudian berkata, "Tante sudah kangen sama gudeg." "Ya ayo ku anter," sahutku. "Dekat homestay ini, ada warung gudeg yang murah, tapi enak. Di sini sih jangan asal-asalan beli gudeg di tempat yang ramai sama turis. Salah-salah, bisa ditekuk harganya. Mending kalau enak gudegnya. Yang jualan bukan orang Jogja kok," ucapku. "Iya, ntar Tante mau bersih-bersih dulu," sahutnya. Sekilas bayangan masa laluku menggelayuti terwanganku.
Tentu saja aku takkan dapat melupakan semuanya itu. Berawal dari dalam rumah Tante Murni sendiri. Ketiga pembantu Tante Murni itu memang perempuan semua. Sebut saja Mbak Yani, Mbak Vina dan Mbak Wedia. Nantikanlah kisahku selanjutnya dengan mereka bertiga ini, seperti apa keseruannya. Bersambung. Jangan lupa subrek. Terima kasih.